Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Maya Afifah dari jurusan 12 TKJD. Jadi di sini saya akan mempraktekkan soal ujian Mikrotik Gateway melalui Pinet Lab. Jadi pertama kita isi dulu namanya. Setelah itu kita bikin dulu topologinya. Pertama kita buat dulu cloud internetnya. Nah, kita namain sebagai internet. Nah, habis itu kita save. Udah. Setelah itu kita buat juga yang mikrotik. Nah, mikrotik kita save. Udah. Setelah itu kita bikin switch dengan cara pencet kiri, pencet network. Habis itu pilih type yang bridge. Nah, habis itu kita namain switch, tinggal save. Nah, udah itu setelah kita membuat switch, kita bikin 5 buah PC. Nah, dengan posisi pertama yaitu sebagai server, kita simpan di sebelah switch. Habis itu sisanya yang 4 buah tadi sebagai kliennya. Nah, terus habis itu kita buat cloudnya, kita namai sebagai Winbox. Habis itu kita save. kita posisikan yang Winbox di sebelah mikrotik. Nah, lalu kita sambungkan kabel internet ke mikrotik, habis itu mikrotik ke switch, lalu switch ke VC yang klien dulu, 4-4-nya. Setelah itu save. Habis itu pastikan posisinya benar ya. Setelah itu yang mikrotik kita sambungkan ke server, lalu sisanya yang mikrotik ke Winbox. Nah, setelah itu kita on kan yang mikrotik, lalu habis itu yang server dan yang PC pertama tadi. Nah, habis itu kita ke Winbox. Setelah kita ke Winbox, kita refresh dulu. Nah, kita refresh. Kalau udah muncul angka yang 00 itu kita pencet. Nah, udah itu tinggal dikonekin. Dah. Setelah terkonek, kita masuk ke IP. Nah, habis itu kita ke address. Nah, di address kita tambahkan, kita tentukan IP yang ingin kita pasang, 192.168.1.1/24. Setelah itu header-nya header 2, lalu pencet OK. Itu kita setting lagi sama kayak tadi, pencet OK, lalu kita setting IP-nya 192.168.2.1/24, header-nya kita pilih header 3, lalu setelah itu pencet OK. Lalu setelah itu kita masuk ke menu IP yang DHCP server, lalu kita pencet yang DHCP setup, kita pilih header 3, setelah itu kita next sampai nanti yang di bagian sini kita ganti belakangnya jadi 150, dan setelah itu yang DNS servernya kita ganti jadi 1.1.1. Nah, itu next kita buat DHCP servernya dengan header 3, lalu kita sama settingannya kayak yang tadi, kita next, lalu pas bagian sini kita hapus 254-nya jadi ganti 150. Nah, habis itu kita next, yang ininya kita tetap 1.1. Oke, setelah itu kita pilih bagian firewall. Setelah itu kita pencet yang NAT, lalu tambahkan. Kita masuk ke general, habis itu kita setting IP-nya jadi 192.168.2.150. Nah, habis itu kita masuk ke bagian action, kita ubah menjadi Merkuit yang tadi. Nah, habis itu setelah itu kita cek VC servernya dulu dengan perintah ping 1.1.1 supaya memastikan IP tersebut sudah terhubung atau belum. Nah, karena sudah terhubung, lalu kita lanjut ke PC yang pertama supaya mengecek apakah IP-nya telah terhubung atau belum, dan perintah IP DHCP kita tunggu. Kalau misalkan udah terak Dora di situ berarti udah berhasil.
Nah, setelah itu kita ping IP-nya menggunakan perintah ping 1.1.1. Nah, karena di situ timeout, jadi kita masukkan lagi NAT-nya yang kedua. Sama kayak tadi, addressnya kita isi dulu 192.168.1.150. Header-nya kita setting di sini sebagai header 1. Nah, setelah itu kita masuk ke action, lalu kita ganti jadi Merquet yang tadi. Di situ kita pencet OK. Setelah itu kita cek PC ketiga sama keempatnya dengan perintah ipdhcp. Sama kayak tadi, kalau berhasil berarti ada tulisan duaranya. Setelah itu kita masuk ke firewall tadi, ubah address yang tadi dari 150 jadi 149. Nah, habis itu kita ping ke PC keduanya dengan perintah ping 1.1.1. Di sini posisinya server, PC ketiga dan PC keempat harus timeout, dan PC pertama dan PC keduanya harus berhasil. Nah, terus kita lanjut ke PC ketiga, kita cek dulu dengan perintah ipdhcp tadi. Kalau misalkan perintahnya ada tulisan Dora di bawahnya, berarti itu udah berhasil. Nah, kita ping 1.1 itu udah berhasil. Lanjut ke ngeping PC yang keempat. Perintahnya sama kayak yang sebelumnya dengan perintah ipdhcp. Kalau perintah itu di bawahnya ada tulisan Dora berarti berhasil. Lalu setelah itu ping 1.1.1. Nah, di situ udah ada tulisan timeout, berarti tandanya itu udah berhasil. Udah, sekian dari saya. Terima kasih.